Selamat pagi. Nah, ini nih, komen ini saya state. Ya, komen ini saya state. Jangan pernah kamu picik ya, Jess. Ingat baik-baik omongan saya. Jangan pernah kamu picik. Ini adalah komen yang saya anggap picik. Dari mana piciknya? Nanti kalau orang sehat semua, di dokter gak laku dong. Nah, ini komen yang picik. Kenapa saya katakan komen ini picik? Karena tidak pernah terjadi. Ya, komen yang tidak pernah terjadi. Seluruh dunia sehat semua, tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Seluruh dunia Islam semua, tidak pernah ada. Seluruh dunia Kristen semua, tidak pernah ada. Seluruh dunia Buddha semua, tidak pernah ada. Seluruh dunia aliran kepercayaan semua, tidak pernah ada. Seluruh dunia sakit semua, tidak pernah ada. Nah, itu kamu harus paham itu aja, sehingga kamu tidak punya pikiran yang picik. Karena kalau pikiranmu picik kayak begini, hatimu terpengaruh. Karena hati akan menjadi iri, hati akan menjadi dengki, hati akan menjadi risih, hati akan menjadi nyinyir. Nah, karena komen-komen kita dengan pemahaman yang tidak lengkap. Ya, manusia itu adalah makhluk yang paling unik di muka bumi. Itu manusia. Dan satu-satunya makhluk yang tidak bisa disamaratakan adalah manusia. Kamu tidak bisa mendidik manusia dengan satu ilmu. Buktikan omongan saya. Kamu bisa mendidik binatang dengan satu ilmu. Didik ikan paus, gurunya satu. Dengan didikan yang sama, ikan paus bisa disetir. Ikan paus bisa dididik. Didik anjing, gurunya sama. Kamu punya teori mendidik anjing, pembelajarannya A mendidik anjing. Seluruh anjing model apapun bisa kamu didik dengan cara seperti itu. Tapi tidak manusia. Manusia tidak bisa. Sehingga kalau kamu berpikir, kalau semua manusia sehat, maka seluruh dunia dokter tidak laku. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kamu pernah mendengar salah satu komen dalam sebuah konten yang mengatakan seperti ini? Sudah ada pembelinya? Belum. Nah, terus kalau nggak laku gimana? Apa kata orang itu? Karena ada barangnya maka pasti laku. Sampah pun manusia bisa beli. Kamu catat omongan saya. Sampah pun manusia beli. Dan itu uang hasil kerjamu. Hasil kerjamu 30 hari. Kamu habiskan buat membeli sampah. Nah, itu yang terjadi. Itu manusia itu. Nggak bisa dipenging. Kalau kata nenek saya, menungso iki ra iso dipenging. Contoh yang paling gampang. Kamu pernah menjadi kecil kan? Bayi, anak-anak. Berapa ratus juta uangmu habis dipakai untuk membeli mainan saat anak-anak dan tidak jadi apa-apa. Ayo coba sekarang. Kamu punya anak, suruh anakmu jangan membeli mainan buat anak-anakmu yang dilahirkan, buat cucu-cucumu. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya itulah kebodohan manusia yang terus diulang. Demikian juga saya ngomong, sehat itu gampang. Dengan tidak sarapan dan dengan tidak makan malam kamu sehat. Mau orang melakukan? Enggak akan. 10 belum tentu satu yang melakukan, bos. Ya, jadi jangan risau, dokter-dokter, kamu jangan risau. Ya, meskipun orang tahu cara sehat, meskipun orang tahu olahraga itu sehat, 10 belum tentu satu yang menjalankan. Trust me, trust me. Meskipun orang itu sudah ngalami dalam kehidupannya, trust me, belum tentu orang itu menjalankan. Tuh. Berapa banyak orang tahu bahwa pola hidup, pola makan, pola tidur itu membantu proses kesehatan. Dijalankan? Enggak. Tuh, catat omongan saya. Jadi kita nggak boleh picik, Pak. Ya, kita nggak boleh picik. Apalagi picik yang di dalamnya ada iri. Picik yang di dalamnya ada unsur nyinyir. Picik yang di dalamnya ada unsur ngenyek. Jangan, Pak, jangan. Jangan. Tapi berlakulah ikhlas. Ketika kamu memiliki satu standar hidup dan orang lain belum tentu memiliki standar hidup seperti kamu, ikhlas. Kayak saya gini loh, ikhlas, ya. Terus ngonten meskipun tidak dianggap. Terus ngonten meskipun dimusuhi. Terus ngonten memberikan pendidikan meskipun orang-orang tidak menjalankan. Tidak masalah, karena apa? Kamu dengan cara seperti itu, kamu sudah membentuk pahalamu sendiri. Artinya apa? Kamu menempatkan dirimu di posisi yang alam semesta ini membackup kamu.
Nah, itu paling penting tuh. Dan itulah law of attraction. Karena law of attraction itu bukan cuma sekedar 12 hukum alam, bukan. Bukan cuma sekedar hukum gaya tarik, bukan sekedar hukum magnet, bukan sekedar yang kuat menarik yang lemah, bukan sekedar itu, bukan sekedar tabur dan tuai, bukan, tapi bagaimana kamu melatih frekuensi hati seimbang, seimbang selaras dengan pikiran. Nah, itu yang susah, nggak gampang gitu. Contoh, kamu menolong orang lain, apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu menolong orang lain? Butuh imbalan? Selesai sudah. Selesai itu, Pak. Sama seperti kamu beribadah kan. Apa tujuannya kamu amal? Tujuannya sedekah, tujuannya infak, tujuannya kasih persembahan, tujuannya kasih perpuluhan, tujuannya kasih persembahan syukur. Apa tujuannya? Supaya pengen diberkati. Selesai kamu, Pak. Miskin kamu. Bukan itu tujuannya. Makanya saya selalu bilang, nomor satu dalam hidup, kalau kamu sudah berkeluarga, sekali lagi ya saya ulangi, nomor satu dalam hidup kalau kamu sudah berkeluarga, yang kamu harus perjuangkan dalam kehidupan kamu adalah finansial. Kalau enggak, kamu akan jadi objek buat lingkunganmu. Kamu menjadi objek religi, kamu menjadi objek hoax, kamu menjadi objek penipuan, kamu menjadi objek pemanfaatan. Ya itu kalau enggak kan urusanmu sendiri. Karena masing-masing orang bertanggung jawab. Religimu, religi saya, religi saya. Nah, kamu dimanfaatkan apa? Kamu memanfaatkan hidupmu atau hidupmu dimanfaatkan oleh situasi dan kondisi sekelilingmu. Contoh yang paling gampang, religi ngajarin kita benci sama uang. Uang disebut mamon. Uang disebut nggak bakal masuk surga. Tapi religi butuh duit, kamu yang disuruh nyukupin. Sementara kamu fokusnya bukan ke duit. Ya gimana caranya kamu bisa membantu? Gimana caranya kamu bisa mengerjakan hidupmu? Nah, itu yang saya bilang, pikiran selaras dengan hati, itu tidak gampang. Makanya fokuslah kepada diri. Fokus kepada diri, memberi yang terbaik, terutama untuk diri. Sekali lagi saya bilang, kalau kamu hidup, apalagi kamu sudah punya keluarga, number one yang harus kamu perjuangkan dalam hidupmu adalah money, finansial. Bukan ajaran religi. Kalau ajaran Tuhan beda lagi ya. Ajaran Tuhan beda lagi. Kalau ajaran Tuhan kan mengasihi sesama manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, itu ajaran Tuhan. Kalau ajaran religi enggak. Ajaran religi, kasih, ayo, mau kaya enggak? Ayo, mau kaya enggak? Miskin kamu, saya kasih tahu. Miskin, tambah miskin kamu. Nah, itu bedanya di situ. Nah, kamu pikirkanlah, ya, jangan emosi aja mulu. Pikirkan pakai akal sehat, supaya kamu ini cerdas jadi manusia. Kalau enggak, ya blow on sampai kamu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, blow on. Enggak dapat apa-apa hidupmu. Dan itu diturunkan ke anak cucumu. Saya enggak mau seperti itu. Ya, makanya saya pelihara ini. Supaya hati saya punya ketulusan ketika saya menjalani sebuah kehidupan. Nah, itu yang saya perjuangkan hari ini. Gitu, Pak. Jadi, percayalah apapun pekerjaan kamu, ada duitnya. Ya, 3 kategori kan. Kamu menjalankan bisnis, atau kamu punya keahlian, atau kamu bekerja untuk bisa punya uang. Nah, kalau kamu tidak bisa menghasilkan uang, kamu tidak akan punya uang. Ingat kata-kata saya, karena uang bisa menghasilkan uang ketika kamu menghasilkan uang. Kalau kamu tidak menghasilkan uang, kamu tidak punya uang untuk menghasilkan uang. Ini filosofi ini. Saya ulangi lagi. Uang akan menghasilkan uang. Untuk kamu punya uang, ada 3 hal. Kamu bisnis, kamu punya keahlian yang dibayar, atau kamu kerja sama orang. Ya. Nah, 3 ini kamu yang mana? Untuk bisa menghasilkan uang, yang kemudian membuat uang itu menghasilkan uang lagi. Nah, pikirin sendiri tuh. Nah, kalau kamu udah ngerti rahasia ini, kamu nikmat hidupmu. Menjadi berkah di sana. Ya, enggak perlu jadi milioner, Jess. Enggak perlu jadi orang yang kaya raya, tapi hati yang nyaman, pikiran yang tenang, membuat kamu nyaman hidup. Menjalani kehidupan ini santai kayak saya begini loh. Enggak usah pakai Lamborghini-mu warna apa. Enggak usah pakai Ferrari lu warna apa, enggak usah, beneran. Avanza-mu warna apa, itu aja udah nyaman kamu hidup. Ya. Sama aja kok.